Julia Perez yang enggak? Enggak. Oh enggak ya. Sorry Bang Gaston. Apa Gaston kan nanya. Oke, termin kedua. Nanti walaupun agak silau, nanti akan aku gelapin sedikit ya. Orangnya, enggak bisa lagi Bang. Orangnya udah kayak gini aja Bang. Udah gelap juga awal. Makin lah nanti. Oh, jadi Kurniawan gitu. Kalau untuk pemain asing sendiri yang pernah bersama dengan seorang Yuda sendiri, siapa sih yang paling disenangi selain si mungkin Spiderman misalnya si Carrasco, atau siapa sih yang paling dikagumi ketika bermain dengan Legion asing? Aku bicara bisa apa maksudnya berdua sama ada Christian Gonzalez yang oh iya telepon ya? Bukan itu bukan ya? Itu Pletas. Ah ya Pletas. Ya. Itu ada Christian Gonzalez. Baru ingat. Ya. Agak gondrong juga ya. Jadi sama dia lah pemain asing yang aku sama dia ngobrol berdua gitu kan. Dia bilang, "Kamu masih muda," dia bilang. Kamu punya bakat, kamu kalau main bola kamu nikmati, jangan jadi beban. Dia bilang, kamu nikmati pertandingan itu, anggap semua lawan itu di bawah kamu. Dia bilang. Oh, disuruh sombong kita jadinya pada saat itu. Jadi kita jangan ada minder gitu, masuk ke lapangan walaupun dia bintang segala macam, kita tetap udah percaya diri gitu masuk. Jadi dia bilang gitu, kamu nikmati pertandingan itu katanya. Kayak enjoy the game gitu. Iya. Betul. Jadi kita masuk ke lapangan itu udah nggak ada beban. Jadi kamu kayak main kayak sama anak-anak sekeliling kamu, dia bilang gitu. Itulah sama Christian Gonzalez itulah yang ngomong berdua gitu Bang. Kalau yang lain sih deket juga aku, deket canda-candaan. Bahkan sama si Gaston. Iya. Oh, itu sampai siram-siraman segala macem ya. Sama Julia Perez yang enggak? Oh, enggak ya. Sorry Bang Gaston. Apa Gaston kan nanya. Karena kan dulu kan Jupe sering ke Lada. Gaston tuh sampai sekarang Bang, kalau aku DM dia gitu kan. Kan dia ada panggilan kayak curu panggilan apa ya, kalau orang udah deket gitu Bang, ada panggilan kecilnya kan mereka kan. Jadi curu, dia panggil anak setan gitu. Betul cak anak bola ya. Jadi anak bola. Dan takap juga sih. Oh gitu. Kalau nggak salah dia belum jadi WNI tapi ya? Belum ya. Padahal kita memang butuh striker juga kayak dia sebenarnya kan. Kidal itu nggak salah ya? Kidal. Oh gitu. Jadi intinya ada Carrasco, Christian Gonzalez, tapi bukan yang striker ya. Jadi bukan striker yang sekarang, maksudnya dia posisinya striker juga tuh kan? Striker juga. Tapi dia ya namanya sama Christian Gonzalez, tapi lebih kurus orangnya, rambutnya diikat gitu. Siap. Lebih kayak Indian gitu lah ya dia. Ada tanda udah teringat lagu. Terus kalau oke lah, sekarang kita masuk ke PSMS saat inilah mungkin Yud. Tapi sebelumnya aku udah nanya juga nih ke Bang Halim, tapi tentang Bang Yos kemarin. Tapi sekarang aku nanya sama Yuda. Kemenangan kita di Piala Kemerdekaan kemarin, kira-kira rasanya apa sih? Selain mungkin ada sosok figur Pak Edi Ramayadi yang mungkin, mohon maaf ya, aku apapun ceritanya harus respect sama dia karena dia mau turun gunung. Ya terlepas dari kalau kata orang ujung-ujungnya mau jadi gubernur, terserah lah itu ya. Aku sih nggak peduli itunya ya. Tapi setelah dia naik, setelah dia kayaknya jadi Pangkostrat, dia balik ke kota kesayangan dia, akhirnya PSMS tuh naik lagi. Itu gimana kira-kira? Kalau rahasia ya Bang, yang pertama tuh bilang tuh tim itu kompak lah gitu. Iya. Kompak kan. Yang kompak. Kompak betul tuh Bang. Ya Bang Ngarto lah hebat, dia bisa nyatukan kami gitu kan. Apalagi tuh pemain nggak ada bintang. Iya betul. Siapa sih yang kenal orang-orang itu pada saat itu kan? Siapa yang kenal Erwin Ramdhani, Suhandi, Guntur Triaji, Fred. Fred belum. Liga 1 Aldino ya. Siapa kenal dia gitu. Baru muncul lah istilahnya. Jadi disatuin sama Bang Arto. Dan latihan kami tuh Bang benar-benar itu kalau dibilang namanya apa? Mandi keringat segala macam ya, itulah itu waktu latihan itu. Bener-bener latihan itu memang wah, ini pelatih fisiknya yang sekarang. Iya. Pak Ardi. Kalau kami manggilnya Pak Kumis gitu. Iya. Kalau datang dia Bang, ampun ya. Momen sekarang juga udah kelihatan kok. Semua megang-megang apa udah. Tapi hasilnya aku bilang positif. Gitu ya. Latihan nggak pernah ada kendor gitu. Tapi yang utama sih kompak. Kekompakan itu tadi ya. Makanya Bang, kalau kami yang apa kayak yang muslim semua gitu kan, kalau ke masjid sama semua.
wajibin. Terus nanti sebelum pertandingan. Oh, malah diwajibin dari Pak Hartonya yang wajibin? Ya dari bos. Yo yang muslim ayo nanti kita. Ya itu juga lah salah satu kan. Betul. Doa kan. Iya. Nah, jadi yang non muslim tetap respect, tetap Iya. Sebelum pertandingan juga gitu Bang. Apalagi pas final kemarin. Lawan Ngawi. Ada Andries Tepu juga gitu. Iya, salah satu kekuatan ya doa juga. Dan yang hasil latihan itu sih. Itu sih rasanya Bang, kompak lah. Dan pada saat itu memang mohon maaf punya manajer juga masalah Andre Mayer sih ya. Andre Mayer. Mulutnya juga pas sudah kayak pemain bola ya kan. Memang agak-agak muncung Bang Andre juga tak cemana gitu. Tapi enak. Iya. Tapi salah cakap banyak kita Bang Yul. Pengacara dia. Somasi kita habis. Tapi lama nggak dengar dia Bang? Iya, aku kemarin wawancarai dia sebelum liga mulai. Tapi dia kayaknya sibuk di dosennya sih kayaknya. Sibuk di dosennya. Pengacara. Memang dia pinter, apalagi dibilangnya. Iya, tapi kalau bisa Bang Andre kembalilah ke sepak bola, ya kan? Karena banyak anak muda yang suka dengan mulut abang. Mulut. Karena pernah cerita nih waktu waktu semifinal gitu kan, si Tambun nanya tuh kan, Tambun datang ke bench, ini cerita Bang Andre, datang ke bench selalu dibilang, "Terselo kalian, pendukung kita udah banyak, udah hijau tuh lapangan." Begitu kalian keluar, ya iya supporter Persebaya. Itu salah satu trik dari manajer loh itu. Bener kan, bikin semangat. Baru katanya si Tambun komplain, "Ya iyalah Bang, orang Persebaya semua hijau lah." Oh ya, Tambun pun pada saat itu nggak begitu ini kan. Belum dikenal juga. Iya. Tiba-tiba bola-bola placing dia sering buat gol. Oki Rengga di situ ya? Ki sebelum itu udah di Coret duluan ya. Makanya jangan kasus Ki. Tapi tenang, dia udah jadi pelawak sekarang. Udah berhasil lihat sama Lolo. Tapi aku iya. Tapi aku bingung. Ini Oki sama Lolo yang numpang atau cemana Ki? Kau jawab dulu nanti. Ini kutek sama kau Ki. Kau numpang sama Lolo atau numpang makan tuh cemana? Kau ya kan? Gua jawab udah Ki. Ya bingung juga aku naik joki nih. Gak ngerti. Tinggal di apartemen Lolo aja. Kau numpang supirnya tuh cemana? Iya. Komika nggak boleh marah. Iya. Nggak boleh marah. Kalau emosi nggak komika namanya. Canda Ki. Oke. Jadi kalau yang sekarang sendiri, tadi kan di Piala Bang Yos, Bang Halim bilang kekompakan. Seorang Yuda mantan kapten PSMS juga bilang kekompakan. Nah sekarang kalau ada Bang Legimin yang pernah juga juara di Piala Kemerdekaan juga di squad PSMS kali ini, ditambah lagi dengan ada Rahmat yang dicintai oleh publik Medan dengan tendangan bebasnya sama kayak abang juga lah, bikin gol ya kan, bola-bola matinya waktu lawan 3 Naga terakhir. Gimana sih kalau seorang Yuda melihat komposisi pemain kita sekarang untuk mengarungi, ya walaupun agak deg-degan kita karena New Liga 2 ini kan sifatnya turnamen. Kepleset satu pertandingan habis kita, gimana kira-kira? Kalau aku lihat yang materi sekarang ini sih yakin aku sih Bang, karena kenapa Bang Legimin harus ada di situ? Karena tim itu memang butuh sosok yang sosok panutan lah, sosok yang senior. Karena kalau timnya muda semua juga bakal gimana? Jadi aku bilang materinya sih oke lah ini. Muda yang kayak si Yuda Rizky, Eki masih muda, masih macam-macam. Oh, materi sih yakin lolos. Insya Allah lolos. Ya. Terus kalau misalnya kalau melihat lah mungkin dari siapapun pembagian grup nanti, Yuda perhatiin nggak siapa tim-tim yang agak ditakuti nih lawan PSMS nanti? Kalau aku kan jujur aja Bang, belakangan kurang ngikutin informasi ya. Apalagi udah jauh sana. Udah istilahnya kurang sih. Paling yang apalah Bang, kayak tim Jawa yang paling lebih kita ketakuti. Iya. Karena kita tadi bilang per kabupaten bisa sampai satu klub, Lamongan ada, Madura sampai 2 ya kan. Baru Persebaya Surabaya, Arema. Gila ya. Persikapas, Pasuruan. Gila memang orang. Persik lagi kan. Persik Kediri. Walaupun katanya Persik nggak mau main lagi katanya nggak mau main di liga. Di informasinya Persebaya, Persik sama Barito katanya nggak mau main di Liga 1, nggak usah dilanjutin katanya liganya. Tapi terserah. Tapi kalau misalnya kayak gitu, Persik misalnya nggak mau main, nggak apa-apa. Polusi Tanggang balik PSMS ya. Balik ke PSMS, bukan balik, belum pernah PSMS dia salahnya. Belum pernah Bang. PSMS ya, aman. Jadi mungkin kemungkinan besar
kalau Persik nggak mau polos tanggung pasti ke PSMS Medan. Asalkan ya Pak Mul siapin duit Pak Mul. Udah foto-foto kemarin sama Pak. Iya makanya aku heboh-hebohkan juga itu. Tapi memang beliau tuh nanti dalam waktu dekatnya kan kita wawancara juga Bang. Dulu ya. Yang gimana sih ceritanya Polo Sitanggang? Oke Bang, terus tadi Abang bilang keyakinan lah untuk liga saat ini. Terus mau nanya lah Bang, buat anak biar tahu nih. Tadi Abang sudah kasih kisi-kisi latihan itu kalau bisa tambah. Tendangan bebas pengen seperti saya, misalnya, karena saya mengidolakan David Beckham, kan gitu. Jadi latihan lah misalnya setelah pertandingan, setelah latihan ya udah syuting 10, 20 kali nambah-nambah supaya dapat feeling. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua apalagi nih Bang? Kira-kira untuk anak-anak muda yang pengen kali jadi pemain sepak bola profesional dan kok bisa sukses setelah pensiun pun, setelah mungkin nggak aktif di profesional pun seperti Abang, dapat pekerjaan yang mantap nih. Jadi bisa ditengok-tengok di lirik-lirik juga sama bang-bang yang lain misalnya. Kalau kau berasal dari Aceh mungkin Bang Aceh. Karena Bang Aceh kalau nggak salah ngeri-ngeri juga tuh mantan pemain. Ya kan? Banyak kali aku salut nih Bang Aceh itu. Ya kan? Baik pemain volley-nya segala macam. Aku baca, ini kayaknya si Anu. Siapa yang kapten mereka juga Persiraja di situ juga sih. Musawir. Musawir juga di situ kan. Gila memang Bang Aceh ini, salut lah, respect. Gimana apalagi nih Bang? Pertama latihan terus, yang kedua mau nambah, yang kedua apa nih Bang? Kisi-kisinya untuk anak-anak. Ya tetap harus balance sih sebenarnya kan Bang. Iya. Yang latihan sama yang pendidikan. Ya jujur kayak aku gitu kan. Jadi untuk nanti ke depan nanti kalaupun kita udah nggak ini, udah nggak main, ada apa namanya Bang? Pegangan ya buat ini kan, buat ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Tapi yang itulah balance, terus bilang pergaulan tuh harus dipilah-pilah lah mana yang ini bisa ini enggak gitu. Apalagi zaman sekarang kan Bang udah ngeri ya, kali tingkat ya. itu ya kan Bang. Tingkat apa itu? Hayo, tingkat apa dengan si Kambal 2 TV yang hijau kali? Mau tahu apa tingkatannya dan apa yang akan kita tingkatkan? Langsung saja lihat full di video kita di si Kambal 2 TV tentunya. Subscribe, like, dan jangan lupa juga share supaya membantu kami juga sebagai konten kreator. Itu saja, Iman Bata, dadah.